Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Ade Endang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan. Bayangkan Anda seorang pengusaha yang bekerja keras membangun bisnis, tiba-tiba ada surat resmi dari kepala desa yang meminta sumbangan THR hingga ratusan juta rupiah. Bukan permintaan biasa, tapi lebih mirip pungutan liar dengan dalih untuk acara halal bihalal. Bagaimana perasaan Anda? Marah, heran, atau justru takut? Halo, selamat datang di True Story Channel. Hari ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Kepala desa di Bogor yang meminta THR kepada pengusaha. Kasus ini mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mendesak agar kepala desa tersebut diproses hukum. Langsung saja kita bahas. Sebuah surat yang berkop resmi pemerintah Desa Kelapa Nunggal beredar luas di media sosial. Surat ini ditujukan kepada pemimpin sejumlah perusahaan yang berisi permintaan tunjangan hari raya senilai 165 juta. Gak main-main bukan? Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan halal bihalal dan pembagian THR kepada aparatur desa. Tidak tahu malu sekali ya. Namun, tindakan ini menimbulkan kecaman luas. Deddy Mulyadi yang dikenal tegas dalam menegakkan aturan langsung bereaksi. Menurutnya, perbuatan kepala desa Kelapa Nunggal Ade Endang Saripudin ini mirip dengan aksi premanisme. Saya cenderung Kades itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan, tegasnya. Pelanggaran etika pemerintah, integritas yang dikhianati. Di dalam sistem pemerintahan desa, seorang kepala desa adalah pemimpin yang seharusnya menjadi panutan moral dan etika bagi seluruh aparat serta masyarakat. Ketika seorang kades secara terbuka mengirim surat resmi kepada para pengusaha untuk meminta THR senilai 165 juta ini, maka ia telah melanggar prinsip transparansi. Karena permintaan itu tidak melalui mekanisme yang terbuka atau musyawarah masyarakat desa, mengemburkan batas antara permintaan dan pungutan liar. Meskipun disebut imbauan, format dan struktural suratnya sangat formal dan berkop permintaan desa, sehingga menciptakan tekanan terselubung bagi pihak pengusaha dan mencoreng integritas jabatan publik. Karena jabatan kepala desa digunakan untuk kepentingan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan kelompok internal, bukan kepentingan publik secara luas. Hal ini adalah bentuk penyalahgunaan posisi strategis di mana norma dan dasar seorang pelayan publik sebagai pemimpin yang melayani seharusnya berubah menjadi sosok yang meminta-minta kepada masyarakat yang justru seharusnya dilindungi. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Kesimpulannya, tindakan Kades Kelapa Nunggal tidak hanya mencoreng etika pemerintahan desa, tetapi juga membuka potensi besar terhadap jerat hukum. Walaupun ia berdalih surat itu hanya imbauan, publik dan aparat penegak hukum tidak bisa menutup mata terhadap format resmi, bahasa yang menekan, dan nilai-nilai yang fantastis yang diminta itu. Seperti yang dikatakan Deddy Mulyadi, jika dibiarkan praktik ini akan mengakar sebagai budaya premanisme yang berbaju birokrasi. Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Ia segera berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk menindaklanjuti kasus ini. Baginya, perilaku meminta THR kepada pengusaha bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Menurut Deddy Mulyadi, pemerintah desa termasuk kepala desa ya,
seharusnya menjadi contoh dalam menaati aturan sebelum ia telah mengeluarkan surat edaran yang melarang pejabat dan perangkat pemerintah di wilayah Jawa Barat untuk meminta dan menerima THR dari pihak manapun. Ya, perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman. Kan preman bekas itu dari ditangkap kan? Ditahan kan? Meminta untuk digratifikasi, melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pemilihan, harus ada tindakan tegas. Dari sisi dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap seluruh daerah di Jabar, baik itu pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, pemerintah kabupaten kota sampai pemerintah desa, kan tidak boleh memberi dan menerima jelasnya. Isi surat yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2025 itu mencakup sangat mencegangkan ya. Tertulis jelas bahwa permohonan THR ini bersifat tidak mengikat. Tetapi nominal yang diajukan sangat fantastis. 100 juta untuk pemberian THR dalam 200 amplop, 30 juta untuk bingkisan, 20 juta untuk kain sarung, 5 juta untuk konsumsi, 1,5 juta untuk penceramah, 1,5 juta lagi untuk membaca ayat suci Al-Quran, 2 juta untuk sistem tata suara, dan 5 juta untuk biaya tak terduga. Totalnya mencapai 165 juta. Fantastis bukan? Setelah surat ini bocor dan viral, publik pun langsung bereaksi keras. Banyak yang menilai bahwa praktik seperti ini membuat investor enggan sudi menanam modal di Indonesia karena merasa dipalak oleh pejabat lokal yang tidak tahu diri seperti Ade. Setelah mendapat kecaman di berbagai pihak, si Ade Endang Saripudin ini akhirnya meminta maaf melalui video. Ia mengklaim bahwa surat tersebut hanyalah imbauan semata. Ia pun berkata seperti ini. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan. Mohon maaf kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar. Saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut, ujarnya. Namun, banyak pihak yang serta-merta menerima permintaan maaf ini. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan dianggap sebagai contoh buruk dalam tata kelola pemerintah desa. Deddy Mulyadi memastikan bahwa Kepala Desa Kelapa Nunggal tetap akan diproses hukum. Ia menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sudah saya sampaikan kepada Kapolda Jabar, kita tunggu beberapa hari nanti, katanya. Publik kini menunggu bagaimana kasus ini berkembang. Apakah Ade Endang Saripudin ini benar-benar akan diproses hukum? Ataukah kasus ini akan menguap begitu saja seperti banyak kasus lainnya? Kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat daerah agar lebih tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Di sisi lain, masyarakat juga semakin kritis dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintahan. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah permintaan THR oleh Kades ini hanya sekedar tradisi atau sudah masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk berita updatean terbaru yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.